Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Sebelum kami membahas mengenai kebijakan fiskal dan moneter, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Jabir dengan NIM 1057110254. Adapun rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Hawa dengan NIM 105711102424. Perkenalkan, nama saya Atif Muhyiddin dengan NIM 10571102324. Perkenalkan, nama saya Cinta Laura dengan NIM 105711102224. Tahukah kalian, dalam suatu negara, kestabilan dan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan peran aktif pemerintah dan otoritas moneter. Jadi, aktivitas ekonomi sering menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan dan mengendalikan perekonomian agar tetap stabil dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal muncul sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan pelayanan publik, mengurangi ketimpangan sosial, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN menjadi alat penting dalam menyalurkan kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jadi, sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral dengan tujuan utama menjaga stabilitas nilai uang. Dalam praktiknya, kebijakan moneter berperan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat. Melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, kebijakan moneter diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter memiliki peran yang saling melengkapi. Sinergi antara keduanya sangat diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai dinamika dan tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Setelah saya menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Jadi, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesenjangan masyarakat. Jadi, instrumen utama kebijakan fiskal itu meliputi seperti yang namanya pajak, belanja pemerintah, dan pembiayaan anggaran yang dicerminkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau disebut APBN. Sementara itu, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan stabilitas nilai uang. Tujuan utamanya kebijakan moneter ini adalah menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi instrumen kebijakan moneter itu mengatur suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan cadangan wajib bank. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini, pemerintah dan
Bank sentral dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kedua kebijakan ini saling melengkapi untuk menciptakan perekonomian yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan kebijakan fiskal antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menggunakan belanja dan pajak untuk menstimulasi permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, mendorong investasi dan konsumsi melalui stimulus fiskal, dan juga menjaga stabilitas harga atau inflasi, memengaruhi permintaan agregat agar tidak terjadi inflasi tinggi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengalokasikan anggaran untuk program sosial dan infrastruktur. Pelaksanaan kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang tercermin dalam APBN. Bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal yang pertama, pengaturan pajak, menaikkan pajak untuk menekan inflasi, menurunkan pajak untuk mendorong daya beli dan investasi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah, belanja, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan subsidi untuk masyarakat. Yang ketiga, pembiayaan anggaran, penerbitan suatu utang negara, pengelolaan defisit atau surplus anggaran. Tujuan pelaksanaan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, pemerataan pendapatan, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan stabilitas sistem keuangan. Bentuk pelaksanaan kebijakan moneter yang pertama, penetapan suku bunga acuan atau BI rate. Suku bunga naik menekan inflasi, suku bunga turun mendorong kredit dan investasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka, jual surat yang berharga mengurangi uang beredar, beli surat berharga menambah uang beredar. Yang ketiga, giro wajib minimum atau GWM, mengatur cadangan dan bank di BI. Yang keempat, kebijakan nilai tukar, menjaga stabilitas rupiah terhadap mata uang asing. Tujuan pelaksanaan menjaga stabilitas harga, inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga stabilitas sistem perbankan. Pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi. Kebijakan fiskal fokus pada anggaran negara dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter fokus pada stabilitas uang dan keuangan. Instrumen kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, jual beli surat berharga SBI, SBN untuk menambah atau mengurangi uang beredar. Jual, kurangi uang, beli tambah uang. Kebijakan diskonto, suku bunga, menetapkan suku bunga acuan, naikkan suku bunga, kurangi kredit uang beredar, turunkan suku bunga, dorong kredit. Kebijakan cadangan wajib, menentukan presentasi dana yang wajib disimpan bank umum, mempengaruhi kemampuan bank memberi pinjaman. Kebijakan kredit atau imbauan, moral mengatur syarat kredit longgar dan memberikan himbauan kepada bank. Instrumen kebijakan fiskal, pajak, menaikkan atau menurunkan pajak PPh, PPN, PBB, dan lain-lain untuk mempengaruhi daya beli dan investasi masyarakat. Belanja negara, mengatur pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan transfer ke daerah untuk mendorong pertumbuhan. Pembiayaan negara, obligasi atau SBN, penerbitan surat berharga negara, SBN, untuk membiayai defisit anggaran, menarik dana dari publik. Dampak positif kebijakan moneter. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif
seperti penurunan suku bunga atau penambahan jumlah uang beredar, mendorong peningkatan investasi konsumsi. Hal ini membuat kegiatan produksi meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi terdorong. Menurunkan pengangguran. Ketika suku bunga rendah, dunia usaha lebih mudah memperoleh kredit untuk memperluas usaha. Ekspansi usaha ini menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Menstabilkan nilai tukar. Bank sentral dapat mengatur suku bunga dan melakukan intervensi pasar untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang stabil penting untuk mendukung perdagangan dan kepercayaan investor. Meningkatkan daya beli. Kebijakan moneter yang tepat dapat menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Dengan harga yang terkendali, pendapatan masyarakat memiliki nilai real yang lebih tinggi sehingga daya beli meningkat. Meningkatkan profitabilitas perbankan. Melalui penyaluran kredit yang meningkat, bank memperoleh pendapatan bunga yang lebih besar. Aktivitas ekonomi yang tumbuh juga meningkatkan transaksi keuangan dan keuntungan perbankan. Dampak positif kebijakan fiskal. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa. Hal ini mendorong produksi, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Menciptakan lapangan kerja. Belanja pemerintah pada proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan membuka banyak kesempatan kerja. Dengan meningkatnya lapangan kerja, tingkat pengangguran dapat ditekan. Meningkatkan stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal digunakan untuk meredam gejolak ekonomi seperti resesi atau inflasi berlebih. Pemerintah dapat menyesuaikan pengeluaran dan pajak agar ekonomi tetap stabil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial, subsidi, pendidikan dan kesehatan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Mengatasi masalah ekonomi spesifik. Kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk sektor atau tertentu, misalnya bantuan UMKM, subsidi pangan, atau pembangunan daerah tertinggal guna mengatasi masalah ekonomi yang bersifat khusus. Adapun dampak negatif kebijakan fiskal, yang pertama, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal kontraktif seperti kenaikan pajak atau pengurangan belanja pemerintah dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga aktivitas ekonomi melambat. Menciptakan defisit anggaran. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara, maka terjadi defisit anggaran dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Meningkatkan beban utang. Untuk menutup defisit, pemerintah sering berutang. Jika tidak dikelola dengan baik, utang yang terus meningkat. Dampak inflasi. Belanja pemerintah yang terlalu besar dapat meningkatkan permintaan secara berlebihan, sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Efek impor. Peningkatan pendapatan masyarakat akibat kebijakan fiskal dapat meningkatkan konsumsi barang impor yang berpotensi memperburuk neraca perdagangan, menyebabkan distorsi ekonomi. Subsidi atau insentif yang tidak tepat sasaran dapat mengganggu mekanisme pasar, menurunkan efisiensi dan menciptakan ketergantungan. Potensi motif politik. Kebijakan fiskal terkadang dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek seperti menjaga pemilu sehingga kurang memperhatikan dampak ekonomi jangka panjang. Adapun contoh kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu penurunan suku bunga acuan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong kredit perbankan. Dampaknya, bunga pinjaman menjadi lebih murah sehingga konsumsi dan investasi meningkat. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. BI melakukan jual beli surat berharga negara atau SBN di pasar uang. Jika Bank Indonesia membeli SBN, jumlah uang beredar bertambah. Jika menjual uang beredar berkurang. Tujuannya itu menjaga likuiditas dan stabilitas suku bunga. Yang ketiga yaitu persyaratan cadangan minimum atau GWM. Bank Indonesia mengatur jumlah dana minimum yang harus disimpan bank di Bank Indonesia. Penurunan GWM membuat bank punya lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu intervensi pasar valuta asing. Bank Indonesia melakukan
pembelian atau penjualan valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini penting untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kepercayaan investor. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tetap stabil. Yang kedua yaitu mempertahankan nilai tukar atau menjaga nilai mata uang domestik tetap stabil terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi atau mendorong aktivitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan atau memastikan sistem keuangan berjalan sehat dan kuat. Adapun tantangan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu. Jadi, tantangan kebijakan fiskal yang pertama itu defisit anggaran dan utang publik. Jadi, pemerintah sering menghadapi defisit karena belanja negara lebih besar daripada penerimaan. Jika defisit terus berlanjut, utang publik meningkat dan dapat membebani APBN di masa depan melalui pembayaran bunga dan cicilan utang. Yang kedua itu pada ketergantungan pada sektor komoditas. Jadi penerimaan negara masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti batu bara, minyak, dan sawit. Ketika harga komoditas dunia turun, pendapatan negara ikut menurun sehingga ruang fiskal menjadi terbatas. Dan ketiga itu ketimpangan dan pembangunan. Jadi pembangunan ekonomi belum merata antara wilayah dan kelompok masyarakat. Kebijakan fiskal dituntut tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan pembangunan antara daerah. Jadi yang terakhir tantangan kebijakan fiskal ini adalah implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan fiskal sering menghadapi kendala birokrasi, penyaluran anggaran yang lambat serta kurang tepat sasaran. Hal ini membuat dampak kebijakan tidak maksimal meskipun anggaran sudah tersedia. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang tantangan kebijakan moneter. Jadi yang pertama itu inflasi dan volatilitas harga. Bank Indonesia harus menjaga inflasi tetap stabil. Tantangannya itu inflasi sering dipengaruhi faktor eksternal seperti kenaikan harga pangan dan energi global yang sulit dikendalikan dengan kebijakan moneter saja. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Jadi nilai tukar rupiah sangat sensitif terhadap kondisi global. Aliran modal keluar dapat melemahkan rupiah sehingga Bank Indonesia harus menyeimbangkan antara stabilitas kurs dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dampak kebijakannya ketat. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menekankan inflasi, dampaknya adalah pelambatannya kredit, konsumsi, dan investasi. Tantangannya adalah menjaga stabilitas harga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu tekanan suku bunga global. Jadi kenaikan suku bunga di negara maju, terutama Amerika Serikat, dapat mendorong investor menarik dananya dari negara berkembang. Bank Indonesia perlu merespon tekanan ini agar stabilitas keuangan dan nilai tukar tetap terjaga. Itulah tantangan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kesimpulan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Kebijakan fiskal berperan melalui pengaturan pajak dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.
nilai tukar dan sistem keuangan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting agar perekonomian tetap stabil, inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan dengan pelaksanaan yang tepat. Kebijakan fiskal dan moneter mampu menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan mendukung pembangunan nasional.